warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jurnal nasional dan jurnal internasional. Pertama, apakah itu jurnal? Jurnal atau berkala ilmiah atau bisa disebut juga dengan majalah ilmiah adalah bentuk terbitan kegiatan cendekiaan. Jurnal juga merupakan sertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Jurnal mendesiminasikan atau menyebarkan hasil penelitian secara meluas kepada khalayak ramai dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan cendekiawan ilmuwan. Macam-macam jurnal ilmiah itu ada 4. Yang pertama itu ada jurnal nasional. Yang kedua ada jurnal nasional terdedikasi. Yang ketiga ada jurnal internasional. Dan yang keempat ada jurnal internasional berreputasi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu jurnal nasional. Ciri-ciri jurnal nasional yang pertama itu ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Kedua, memiliki ISSN, memiliki terbitan versi online, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin ilmu yang relevan. Diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan dengan abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mempunyai karya ilmiah dari penulis yang berasal dari 2 institusi yang berbeda. Mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Dia terletak pada Sinta 3 sampai Sinta 6 dan jurnal non Sinta. Masuk ke bagian kedua, yaitu ada jurnal nasional terdedikasi. Jurnal nasional terdedikasi memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama itu majalah ilmiah yang mempunyai kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemendristek Dikti dengan masa lalu berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB nomor 17 tahun 2013 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristek Dikti nomor 9 tahun 2018 serta pada Sinta 1 sampai Sinta 2. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu jurnal internasional. Jurnal internasional memiliki ciri-ciri yang pertama, karya ilmiah ini ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah atau etika akademik, memiliki ISSN, ditulis dengan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Memiliki terbitan versi online. Dewan redaksi atau editor board adalah pakar di bidang paling sedikit berasal dari 4 negara. Artikel ilmiah diterbitkan dalam 1 nomor terbitan paling sedikit berasal dari 2 negara. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Editor board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Jumlah artikel di setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang meragukan oleh Ditjen Dikti atau Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal atau penerbit kategori diragukan. Indikator jurnal internasional yang diakui Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Yang pertama diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang berreputasi.
dengan CGR kurang dari 0,15 dan memiliki JEF WOS kurang dari 0,005. Diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Masuk ke bagian 4 atau yang terakhir, yaitu Jurnal Internasional Bereputasi. Diterbitkan oleh Asosiasi Profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikri dengan CGR-nya jurnal paling sedikit 0,15 atau CGR jurnal di atas 0,10 dan Q3 atau memiliki JEF WOS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria jurnal Converge Discontinue. Masuk ke contoh dari macam-macam jurnal. Di sini contoh yang pertama ada contoh dari jurnal nasional dan yang kedua itu ada contoh jurnal nasional terakreditasi. Apa bedanya antara jurnal nasional yang kita bahas tadi dengan jurnal nasional terakreditasi? Bedanya itu terletak pada indeks Sintanya. Indeks Sinta itu merupakan Sains dan Teknologi Indeks. Sinta itu dia itu sama dengan Google Scholar pada Google yang menampilkan semua jurnal nasional dan internasional. Namun, di Sinta ini menampilkan jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Nah, bedanya antara jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional itu terletak pada indeks Sintanya, yakni kalau jurnal nasional terakreditasi indeks Sintanya itu antara Sinta 1 sampai Sinta 2. Namun, kalau jurnal nasional itu indeks Sintanya berkisar antara Sinta 3 dan seterusnya. Nah, di sini seperti saya masukkan contoh, di sini dari jurnal Resti yang memiliki indeks Sinta Sinta 2. Tinggi indeksnya 9 dan impact factor-nya 0,97. Sedangkan di jurnal nasionalnya seperti contoh misalnya Core IT yang memiliki indeks Sinta 4, tinggi indeksnya 10 dan impact factor-nya 0,93, atau yang di sini dari jurnal Simbolika dan memiliki indeks Sinta 3 dengan H indeks itu 8 dan impact factor itu 1,43. Gimana cara mengecek Sintanya? Yang pertama kita hanya perlu ke akun Sintanya, yaitu sinta.restekbrin.go.id/jurnal. Kita akan masuk ke halaman Sintanya. Di sini sudah tercantum antara Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5, dan Sinta 6. Di sini kita bisa lihat terletak pada Sinta 1, di sini sudah terletak di Sinta 1, impact-nya 6,2, H indeksnya 2,5. Nah, untuk mencari jurnal kita bisa mencari pada Google Scholar, yaitu scholar.google.com. Jadi kita bisa mengklik artikel apa yang ingin kita cari. Contoh di ini kita masukkan ini contohnya ya. Rentang khusus antara 2018 dan 2020. Ini dia.
sini kita sudah masuk ke situsnya. Dan di sini dia jika kita ingin melihat PDF-nya secara luas, kita bisa mendownloadnya. Nah, di sini sudah ada dicantumkan jurnalnya, jurnal Resti yang ini. Yaitu biasanya jurnalnya itu terletak sebelum volume dan nomor. Masuk ke Sinta tuh kita sini kita pastikan yang tadi. Nah, di sini langsung tertuju pada di jurnal Resti. Dia merupakan Sinta 2. Sinta 2 itu berarti dia masuk dalam jurnal nasional terakreditasi. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat apa saja yang dia pernah kirim. Kalau untuk yang contoh satu lagi, kita coba di Core IT contohnya, misalnya ya di akun teknik informatika. Sini sudah tercantum di sini jurnal Core IT, yaitu merupakan terletak di Sinta 4 dengan impact 0,93. Misalnya kita ingin mencari jurnal salah satu dari sini atau yang ini, tinggal klik, maka kita akan diantarkan ke situsnya langsung. Di sini kita bisa melihat arsip-arsifan dia, volume 2020 yang terbaru, akan ditampilkan beberapa seperti ini. Atau kita mau mencari di Google Scholar tadi lagi, misalnya kita mencari dampak perkembangan teknologi. Dapat jurnalnya. Nah, di sini kita disuguhkan juga pada PDF-nya. Kita bisa melihat full text-nya. Sini kita bisa mendownload filenya di sini. Namun pertama kita cek dulu nama jurnalnya. Ini dia. Nama jurnalnya dari sini ya, Jurnal Simbolika. Coba mari kita cek di Sintanya. Nah, Jurnal Simbolika ini terletak pada Sinta 3 yang merupakan jurnal nasional aja yang impact-nya 1,43. Lanjut ke contoh
jurnal selanjutnya. Di sini ada contoh yang 3 dan keempat, yaitu dari jurnal internasional dan dari contoh jurnal internasional bereputasi. Beda antara jurnal internasional dengan jurnal nasional itu, kalau jurnal nasional itu perbandingannya di Sinta, tapi kalau jurnal internasional itu di kuartil. Nah, sekarang pertanyaannya itu, apa beda antara jurnal internasional dengan jurnal internasional bereputasi? Sama seperti nasional tadi, kalau nasional terletak pada Sinta, jurnal internasional ini terletak pada CGR-nya. Kalau jurnal internasional itu CGR-nya itu terletak kecil dari 0,15. Dan kalau jurnal internasional bereputasi, yaitu CGR-nya di atas 0,15. Seperti contoh di sini. Di sini ada jurnal dari Journal of Information System and Telecommunication. Di sini yaitu terletak di SJR-nya itu 0,12, berarti di bawah 0,15. Berarti dia itu merupakan jurnal internasional, dan biasanya jurnal internasional ini terletak di kuartil 4. Selanjutnya, kalau jurnal internasional bereputasi, dia itu terletak di kuartil 1 sampai 3 biasanya. Dan di sini CGR-nya besar dari 0,15. Misalnya kita ingin gimana cara mengecek jurnal yang internasional? Mengecek jurnal internasional itu kita menggunakan iscimagojr.com. Di sini kita bisa masukkan dari judul jurnalnya. Kita bisa mencari di Google Scholar yang tadi. Apa yang mau kita cari dari sini? Misalnya kita ingin mencari yang ini. Nah, di sini dia menggunakan bahasa Arab, berarti masuk dalam ciri-ciri dari jurnal internasional yang tadi. Kita bisa mengecek judul jurnalnya di sini. Journal of Information System and Telecommunication. Mari kita cek di sini. Dia berasal dari Iran. Nah, di sini dia memiliki H-indeksnya 5 maksudnya. Dia berwarna merah, berarti dia terletak pada kuartil 4. Kuartil 4 dengan CGR-nya 0,12. Sama seperti yang tadi. Kalau bedanya dia dengan jurnal bereputasi, mari kita coba cari yang contoh jurnal bereputasi di Google Scholar.
sini sudah tertera ya judul jurnal Journal of Information Technology. Jadi bisa salin jurnalnya, apakah ini jurnal Q1, Q2, Q3 atau jurnal yang lain. Di sini kita lihat dia dari United Kingdom. Dia memiliki H indeksnya 75. Di sini dia terletak pada Q1 dengan CGR-nya 1,84. Berarti dia ini merupakan jurnal internasional bereputasi. Baiklah, sekian dari saya. Saya ingin mengucapkan mohon maaf jika saya ada salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.